Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan. And finally, akhirnya aku bikin video ini dimana aku mau sharing ke kalian tentang tips and trick yang bisa kalian terapin. Terus lagi untuk kalian-kalian yang sedang mencari beasiswa luar negeri. But before that, aku mau sharing sedikit tentang aku. Jadi, alhamdulillah sekarang aku sedang doing my study di University of Western Australia dengan fundingnya itu dari beasiswa Indonesia Bangkit atau biasanya disebut juga LPDP Kemenak gitu. Fundingnya apa aja? Fundingnya sama semua. Bedanya adalah jalurnya itu dikhususkan untuk instansi-instansi di bawah Kemenak. Jadi misalkan kalian lulusan UIN atau kalian kerja di instansi-instansi di bawah naungan Kemenak, itu kalian bisa daftar gitu. But overall semua funding dan lainnya itu sama kayak LPDP Kemenq. So, tanpa berlama-lama, let's just get into it. Hal yang pertama yang harus banget kalian lakuin adalah mengenali diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian harus tahu, kalian bener-bener pengen lanjut studi atau enggak. That's the really important point. Bisa jadi karena ya, kadang orang pengen kabur apa segala macam, tapi ya semoga dengan niat lurus kalian itu akan dipermudah gitu jalannya. Jadi bener-bener harus mantepin hati dan pertanyakan diri kalian sendiri kayak kalian mau bener-bener mau lanjut studi apa enggak. Karena apalagi dengan lanjut studi dengan beasiswa itu kalian harus komitmen gitu. Tuh, dan di dalam hal ini juga kalian tuh bisa mengenali kekurangan dan kelebihan diri kalian yang nantinya akan bermanfaat untuk kalian pada saat nulis esai. Karena nanti di esai itu basically kalian akan menjabarkan diri kalian, kelebihan kekurangan, passion kalian tentang bidang yang nantinya akan kalian ambil di studi lanjutannya, kayak gitu-gitu. So, it's very important for you to understand who you are, what you want, kelebihan kekurangan, biar nanti kalian bisa menjabarkannya dengan baik gitu. Next adalah mengubah habit dan kebiasaan. Ini masih berkaitan dengan hal pertama yang aku sebutin tadi. Dengan kalian mengenali diri kalian, kalian bisa paham, oke, kekuranganku adalah di sini. So you can fix that. Apalagi ini kan ada, kalau nggak salah masih 1,5 bulan lagi ya, untuk pendaftaran LPDP terutama, dan pendaftaran BIB, itu kalian bisa perbaiki habit dan mindset kalian gitu. As simple as kalau misalkan kalian orangnya susah bangun pagi, ya kalian mulai membiasakan untuk gimana caranya kalian gampang bangun pagi dan lain-lain kayak gitu. So, ya itu akan membantu secara keseluruhan juga gitu. Dan secara nggak langsung kalian akan mengubah habit dan mindset kalian untuk mengejar mimpi kalian meraih beasiswa itu. Kayak aku dulu, aku ingat banget waktu pagi bangun tidur, aku berusaha untuk mengubah habit, yaitu adalah bangun tidur itu nggak megang handphone dulu. Jadi 2 jam setelah aku bangun baru aku megang handphone. Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang kecil banget tapi berpengaruh gitu dalam hidupku. Terus aku mulai lanjut lagi ke kebiasaan lain, kayak misalkan aku langsung beresin tempat tidur setelah aku bangun tidur gitu. Biasanya aku kayak, tau gak sih, kayak nanti aja setelah sarapan atau segala macam baru beresin kamar. Enggak, jadi pada saat aku setelah bangun, aku langsung beresin kasur, baru aku melakukan aktivitas gitu. Dan ya, hal-hal kecil kayak gitu tuh mengajarkan kita juga untuk keluar dari comfort zone kita, dan lambat laun akan membangun sebuah habit baru yang positif yang again bisa mengarahkan kita ke mimpi yang akan kita tuju kayak gitu. Next adalah hal yang sangat-sangat penting, yaitu belajar bahasa Inggris. Improve bahasa Inggris kalian, karena ya terutama untuk kalian yang pengen studi ke luar negeri,
kalau kalian studi di dalam negeri aja, kalau nggak salah perlu TOEFL kan untuk beasiswa ini. Oh ya, perlu TOEFL ITP. Dan sangat-sangat penting untuk kalian menguasai bahasa ini gitu. Kalian bisa manfaatin media-media gratis kayak YouTube dan website-website yang bisa bantu kalian untuk melatih bahasa Inggris kalian gitu. Dan kalian bisa mulai dengan hal-hal yang menyenangkan dulu. Misalkan kalian mau practice listening, terus improve vocabulary-nya itu lewat film. Tapi film berbahasa Inggris ini tuh kalian misalkan pakai subtitle bahasa Inggris juga. Jadi kalian tahu, oke, katanya ini, pengucapannya kayak gini. That's how one of the way that you can use to improve your English. Jadi ya itu yang aku lakuin dulu. Aku bahkan kayak nonton film bahasa Inggris tuh berulang-ulang. Harry Potter tuh kayak hampir 6 kali. Biar aku tuh paham bener-bener apa yang mereka ucapin. Apalagi di Harry Potter tuh kan kayak British ya. Jadi it was a very challenging moment. Tapi ya I was grateful karena akhirnya aku bisa lebih memahami kalaunya film berbahasa Inggris aksen Amerika tuh jadi lebih gampang kayak gitu. Jadi ya kalian bisa manfaatin lah media-media internet yang sangat mudah ini. Kalian gak harus keluar uang banget gitu. Seminimal mungkin kalian bisa kok improve bahasa Inggris asal kalian mau dan konsisten. Misalkan kayak tiap hari kalian latih gitu, nulis, baca, nonton video, dan YouTube udah banyak deh. Kalian bisa cari aja di YouTube kayak ngelatih TOEFL, listening ITP, TOEFL IBT, even IELTS pun ada gitu. Kecuali kalian perlu intens ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Baru kalian bisa improve lebih dengan les atau kursus kayak gitu. Dan kursus juga lumayan murah sih sekarang. Kemarin aku kursus ini bukan sponsor, tapi aku kursus di Kampung Inggris dan itu lumayan murah dan ya sangat-sangat membantu sih ekonomis gitu. Guru-gurunya juga profesional, jadi itu bisa bantu kalian juga untuk kalau kalian pengen improve bahasa Inggris kalian. Selanjutnya adalah persiapan berkas. Ya, jadi ya berkas-berkas yang disiapin sebanyak ini. Terutama ada motivation letter, essay, surat rekomendasi, pokoknya segala macam pemberkasan yang wajib kalian cantumkan pada saat kalian mendaftar beasiswa gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin secara detail dan disiapkan. Dan lagi sertifikat bahasa Inggris juga salah satunya ya. Dan lihat benar-benar misalkan kalian pengen ke luar negeri itu pakai TOEFL IBT bukan ITP ya, terus atau IELTS kayak gitu. Tapi aku rekomen sih lebih baik IELTS ya, karena dia mencakup lebih banyak negara yang kayak lebih oke aja gitu. Kayak banyak negara yang accept IELTS, kecuali negara-negara yang mungkin tidak berbahasa Inggris, biasanya mereka masih terima TOEFL IBT. Tapi TOEFL IBT agak kurang negara-negara yang menerima gitu. Untuk essay, ini juga berkaitan dengan hal pertama yang aku jelasin tadi di awal tentang mengenali diri kalian. Jadi essay ini kan kalian kayak ngejabarin gitu ya. Mimpi kalian 5 tahun ke depan apa, terus kenapa kalian ambil si jurusan ini, motivasi kalian mau melanjutkan studi itu apa, dan lain sebagainya. Dan kalian harus nulis ini bener-bener berdasarkan observasi dan hati nurani kalian tuh nulisnya mau apa gitu. Jadi isi yang kalian tulis itu jujur. You know what I mean? Kadang kan kita kayak ya udah dibikin bagus dan lain-lain. No, stop doing that. Just be honest, tapi be honestnya adalah kita memperbaiki diri juga gitu. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan hal selanjutnya, yaitu berlatih wawancara. Jadi ketika kalian berhasil melewati tahap administrasi, lalu tes psikotes, dan kalian akan memasuki tahap wawancara. Di tahap wawancara ini, kalian nanti akan bisa latihan dulu sama
ada URD-URD yang biasanya akan buka peluang untuk kalian bisa berlatih gitu loh. Jadi nggak perlu takut, jadi kita bisa kayak setting simulasinya untuk membantu kalian berlatih gimana sih wawancaranya nanti gitu. Pertanyaannya kira-kira apa, terus apa yang harus kalian persiapkan. Ya, intinya jangan takut lah gitu. So, di tahap wawancara ini, kalian akan bertemu satu orang akademik dan satu orang psikolog. Si akademisi ini nanti itu dari dosen biasanya. Mereka akan menanyakan tentang major, terus kenapa ketertarikan kita dengan major ini, kalau kalian ngelakuin riset dan kalian cantumin misalkan dia akan nanyain tentang riset kalian, kayak gitu-gitu. And then psikolog. Nah, titiknya adalah di sini. Kenapa aku bilang kalian harus jujur? Pertama kalian harus mengenali diri kalian, and then fix your habit, perbaiki diri kalian. Dengan setelah kalian mengenal sisi buruk, baik, dan anything about yourself, memperbaiki habit dan lain-lain, dan kalian nulis esai, dan esai kalian isinya jujur, itu akan mempermudah kalian dalam proses wawancara dengan psikolog ini. Kenapa? Karena pertanyaan yang dilontarkan psikolog itu gak ada yang template, guys. Jadi aku dan teman-teman aku yang lain, kita tuh awal-awal tuh kayak bingung gitu kan. Kita sharing-sharing. Oke, pertanyaannya kira-kira apa yang ditanyain. Kalau akademik tuh kalian bisa cari lah di Google gitu. List pertanyaannya yang biasa ditanyain di tahap wawancara LPDP atau BIB tuh kayak gimana. Ya kurang lebih kayak gitulah. But untuk psikolog, you'll be surprised karena dia tuh bener-bener nanti ada melontarkan pertanyaan yang bisa menekan tombol siapa kita sebenarnya. Kayak aku kemarin, aku ditekan dengan pertanyaan salah satu unit mata kuliah yang aku ambil di S1, itu semacam kayak nggak connect sama major yang mau aku ambil ini kan. And then di psikolognya nanya, kenapa kamu ambil ini? Kenapa kamu kok berani ambil ini? Kan kamu ambilnya di S1 kamu mata kuliahnya ada ini. Kok kamu ngambil ini sih? Terus ya aku berusaha menjawab lah gitu kan. Dan dia menanyakan hal yang sama berulang-ulang sampai 3 kali deh kalau nggak salah. Sampai aku tuh ngerasa kayak ditekan gitu loh. Literally kayak, kok aku aduh gimana gitu. But thankfully aku di sana juga baru tahu bahwa aku orangnya tenang di bawah pressure. Jadi pada saat ditekan itu aku masih bisa tarik nafas, senyum, and still trying to answer, dan gak menyerah gitu. Aku tetap berusaha untuk menjawab, and giving my best impression, senyum, tenang, gak panik, gak marah, gak emosi dengan tone si psikolognya yang terdengar nyolot di kepalaku. Dan ya, bayangin kalau kalian bohong di esai, di tes psikotes, and then si psikolognya nekan lah itu tombol. Misalkan kalian orangnya temperamen, dan kalian kayak, kayaknya nggak terlalu ini banget deh, kayaknya nggak akan kena notice apa segala macam. And then kalian ditekan lah tombol itu. Pas ditekan, dicecer dengan pertanyaan yang nggak tahu apa, tapi pokoknya dicecer aja, dan kalian marah, itu wah otomatis kalian akan nggak lolos sih. Gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya mengenali diri kalian, lalu mengubah habit-habit yang menurut kalian kayaknya ini perlu diubah gitu. Karena persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu nggak cuma persiapan akademik, teman-teman, tapi juga kesiapan mental, kesiapan diri kalian dalam menghadapi tekanan-tekanan belajar yang lebih tinggi dan berbeda gitu. Apalagi misalkan kalian ke luar negeri dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu sangat-sangat berat. I'm telling you.
it was really really hard for me as well. Dan kalau kalian gak kuat secara mental di bawah ketika kalian di bawah tekanan, itu akan sangat-sangat mengganggu teman-teman. Dan ya negara udah bayar mahal-mahal gitu, udah mau ngeluarin uang untuk kita studi di luar negeri dengan full semuanya dibiayain. Jadi ya we have to responsible for that gitu. So ya itu tadi tips-tips dari aku untuk kalian para pejuang beasiswa, terutama yang mau daftar beasiswa Indonesia Bangkit, daftar. Dan ya, I will pray for you, semoga bisa sukses dalam perjalanannya dan bisa sama-sama jadi URD untuk memberikan, insya Allah nanti memberikan kontribusi yang positif untuk Indonesia. Alright, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat banget untuk kalian. So I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.